Ya, hujan yang terus turun sejak pagi tadi membuat sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di kawasan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Yogi Tujuliarto. Yogi, selamat siang. Banyak yang khawatir nih, update-nya seperti apa di DI Panjaitan, Yogi? Baik Lia, memang betul tadi sudah ada sampaikan bahwa hujan yang menerjang atau terjadi di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang juga Bekasi atau penyangga wilayah Jakarta yang terjadi sejak malam mungkin bahkan semakin deras ketika pagi dan jelang siang mengakibatkan sejumlah wilayah terendam genangan air atau banjir. Kalau tadi ada sebutkan betul di daerah atau di jalan DI Panjaitan dari arah selatan menuju ke arah utara yaitu ke arah bypass ini mengalami genangan yang lumayan tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini ada sejumlah petugas yang berdiri di atas genangan, ketinggian airnya mencapai sekitar 15 sampai 20 cm. Jadi kendaraan-kendaraan yang melintasi wilayah ini terpaksa harus mengambil jalur yang paling kanan untuk menghindari genangan, untuk mengurangi risiko kendaraannya terendam air atau genangan air. Nah, memang petugas disiagakan di sini untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, baik itu risiko kendaraan roda 2 yang nekat menerjang genangan yang dalam dan terancam terjeblos, dan juga agar lalu lintas lebih teratur, tidak ada kendaraan yang memaksakan diri. Jadi kalau di wilayah ini perlu saya informasikan bahwa saat ini walaupun cuacanya sudah mereda hujannya, tapi sesekali masih ada hujan yang rintik menerjang wilayah ini. Kalau saya bisa gambarkan memang kondisi cuacanya terjadi hujan lebat dari pagi atau bahkan dini hari tadi itu di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Selatan, juga wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dari BMKG sendiri memang peringatan dininya adalah cuaca hujan ini akan terus terjadi sampai sore bahkan malam hari dengan intensitas sedang menuju lebat. Dan efeknya adalah banyak juga kendaraan yang terhambat menuju lokasi tempat kerjanya. Jadi bisa dipastikan banyak karyawan yang akan terlambat hari ini atau pagi ini, Lia. Dan kalau kita bicara mengenai jalur transportasi umum, ini memang dampak layanan itu terjadi di Transjakarta misalnya. Seperti koridor 13 yang menuju dari Ciledug ke arah Tendean, dan juga koridor 4 Pulau Galunggung ini mengalami keterlambatan dan hambatan di beberapa ruas jalurnya. Juga ada di koridor 11 dan 10, ada juga koridor Mikrotrans yang memang terdampak dari banjir atau genangan yang diakibatkan oleh banjir dari malam hari tadi. Memang angka curah hujan ini relatif tinggi, jadi kalau catatan BMKG itu terjadi hampir mencapai 100 mm per detik. Ini adalah angka yang lumayan tinggi karena kalau kita bisa bicara mengenai kapasitas drainase di Jakarta sendiri, ini sejatinya masih separuh dari kapasitas, atau maksud saya kapasitas drainase Jakarta ini adalah separuh dari curah hujan yang terjadi di bulan Januari 2026 ini. Belum lagi memang drainase di Jakarta kondisinya banyak terhambat oleh lumpur, juga endapan, bahkan sampah-sampah. Akibatnya ketika hujan turun cukup deras dari dini hari bahkan tadi malam, itu air yang turun ke jalan, ke ruas-ruas jalan tidak bisa atau tidak sanggup ditampung oleh drainase di Jakarta. Dan kalau kita bicara mengenai pencegahan atau mitigasi selain drainase, jadi sejatinya drainase adalah bukan satu-satunya jalan untuk bisa mencegah terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga kita membutuhkan ruang terbuka hijau, di mana memang terjadi penyusutan signifikan di Jakarta dari sekitar 9,8% di 2016 lalu, saat ini atau di 2026 kurang lebih sekitar 5% saja ruang terbuka hijaunya. Padahal idealnya menurut undang-undang, ruang terbuka hijau di Jakarta idealnya berjumlah 30% untuk bisa menjadi salah satu retensi alami air hujan yang turun. Jadi selain dibutuhkan drainase yang ideal, juga kita butuh ruang terbuka hijau. Dan jika memang diperlukan, dibutuhkan retensi buatan dan alami lain seperti waduk, situ, embung, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kondisi jalan, memang banjir atau genangan air di DI Panjaitan ini itu hanya menggenangi sekitar 2 ruas jalur saja. Tapi efeknya bisa sangat panjang. Jadi kalau tadi kami atau tim liputan kami menuju ke arah sini, itu antriannya sudah sampai ke arah wilayah Cawang. Nah, jadi
bagi pengendara yang ingin melintasi wilayah ini mungkin bisa mencari alternatif jalur lain yang tidak mengalami genangan, atau bisa juga menyediakan waktu yang cukup karena memang bisa dipastikan untuk bisa melalui DI Panjaitan ini saja dibutuhkan lebih dari 30 bahkan mungkin 1 jam dari belakang ekor antrian sampai dengan ujung jalan ini. Kalau dari petugas, saya melihat beberapa petugas dari berlintas sektor sudah menjadi bagian dari penanganan, diantaranya dari TNI, dari kepolisian, dan juga dari pihak Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang memang kalau bisa dilihat di ujung sana itu para petugas dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta atau biasa kita sebut sebagai pasukan biru. Mereka sedang menangani bagaimana agar air yang mengenangi di DI Panjaitan ini bisa lancar masuk ke dalam selokan atau drainase dan mengurangi tinggi genangan sehingga lalu lintas kembali normal. Lia. Ya baik, ini gambar yang kita lihat di belakang Anda memang cukup ruwet begitu Yogi ya, karena di sebelah kirinya ada genangan yang cukup tinggi, kemudian di sebelah kanannya, di belakang Anda saya melihat ada pekerjaan jalan begitu ya, sehingga juga memakan sebagian badan jalan Yogi. Jadi upayanya selain tadi petugas yang berbaju biru memperlancar air, apalagi upayanya Yogi? Dan Anda bisa laporkan di titik mana lagi ada genangan selama perjalanan Anda menuju ke sana, Yogi? Betul, memang kalau untuk titik genangan dari arah Pancoran menuju ke Panjaitan ini baru satu yang sangat parah seperti ini. Sisanya mungkin genangan biasa yang bisa dilintasi dengan mudah oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dan juga alat transportasi umum. Tapi di sini menjadi sangat sempit ruasnya karena seperti Anda bilang tadi ada proyek jalan di depan, di kanan sebelah kanan, lalu juga ada di kiri ada pekerjaan jalan. Dan ditambah lagi genangan air di ruas DI Panjaitan ini, 2 ruas digenangi air dengan ketinggian sekitar 10 sampai 15 cm. Mungkin kalau dari tadi saya sampai hingga saat ini ada pengurangan sedikit genangannya karena memang beberapa petugas yang tadi sudah berjaga di pinggir ruas jalan DI Panjaitan ini, kalau kita lihat dari sepatu boots maupun alas kaki dan kaki telanjangnya itu sudah sedikit turun, tapi memang belum signifikan. Mungkin ini adalah dampak dari tindakan yang dilakukan oleh teman-teman dari petugas DSDA atau pasukan biru di ujung sana yang memang memperlakukan pembersihan ruas selokan agar memang sampah-sampah ataupun apapun lumpur dan endapan yang menutup jalur air ke arah drainase itu terbuka sehingga air sudah mulai berkurang. Jadi ya kalau Anda tadi berkomentar sangat ruwet di sini betul sekali karena kalau kita hitung sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ruas antrian kendaraan berebut untuk hanya sekitar 1 ruas saja untuk bisa melintasi jalur di Jalan DI Panjaitan ini. Ya. Baik Yogi, terima kasih. Baik, mungkin juga yang mau lewat sini ada baiknya berpikir 2 kali ya karena di sana cukup ruwet. Terima kasih Yogi, selamat bertugas kembali.